Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan saya Muhammad Said, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Islam Negeri Palopo Batch 3 Al-Quran Hadis tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 250208100765. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di MTSN 1 Mamuju di kelas 8 dengan materi infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Baqarah ayat 254. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isaid Kiaman Salaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbidzidni warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang luas. Amin. Baiklah anakku, kemudian sebelum kita memasuki mata pelajaran, melanjutkan mata pelajaran tentang hadis, ada terlebih dahulu absen. Coba dengan namanya. Amma Abiyan Hadir. Alani Alia Dita Amira Mitra Andi Sofia Anissa Akina Naura Akan Ataya Aswadia Dia Aulia Baika Rukia Yudriani dan Setengah Muhammad Rizki Muhammad Arif Muhammad Sakwa Muhammad Urkan Muhammad Hafiz Muhammad Ilham Yusuf Muhammad Zain Nahda Atika Niswatul Nafiyah Nur Abida Nurul Mutmainnah. Kemudian Rabiandra Alaikumlah Raihan Nur Sakti Reski Cahaya Indah Darwis Sakina Fatia
Siti Aisyah Sukaidah. Dia Muhammad Setiadi. Terakhir Dian Putri Lestari. Ya baiklah anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Baik. Ya, alhamdulillah. Tentu kalau kita pergi di sekolah tentu ada diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesehatan dan kesempatan untuk bisa belajar. Nah, itu semua karunia Allah yang mesti kita syukuri. Jadi kalau kita sekolah, ingat perlengkapan apa-apa yang dibawa pada sekolah, ya kondisi. Ya, kondisi kita bagaimana, apakah dia sehat atau bagaimana keadaan kita, bagaimana persiapan perlengkapan yang akan dibawa ke sekolah. Nah, itu mesti perlu kita ingat, perlu ingat semua. Jadi tidak hanya begitu seperti saja di sekolah. Ya, perhatikan kesehatan kondisi. Baiklah, anak-anak sekalian, saya akan mendapatkan tujuan pembelajaran pada kesempatan ini, yaitu infak, ayat tentang infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bagaimana kita berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 254. Nah, baiklah anak-anak sekalian, tahu apa itu infak? Siapa yang tahu? Ya, apa itu infak? Menceritakan individu kita dengan lanjut atau orang yang membutuhkan. Ya, bagus. Putrinya, apa itu infak? Ya, apa itu infak? Ya, bagaimana itu infak? Contohnya menyedekahkan sebagian harta kita atau mentraktir teman di warung, itu termasuk infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mengumpulkan tangan untuk memberi kepada si fakir miskin, apakah 1.000 atau 2.000, itu termasuk adalah contoh daripada infak. Jadi harta yang kita miliki itu ada tanggung jawabnya untuk bagaimana menempatkan sebagian di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dimaksud tujuan infak yang sebenarnya. Jadi itulah contoh-contoh untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, saya akan membahas tentang tujuan pembelajaran pada kesempatan ini, yaitu ayat tentang infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana infak itu akan diterapkan pada sesama. Bagaimana ayat yang difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 254. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi
fiha khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humud dhalimun. Dan itulah ayat yang membicarakan tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian rezeki yang telah dikaruniakan Allah kepadamu sebelum datang hari kiamat, ketika tidak ada lagi jual beli kepadanya, tidak ada pula persahabatan yang akrab, dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Ada nabi yang mulakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ayat yang membicarakan tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna Quran surah Al-Baqarah ayat 254 tadi, perintah berinfak. Allah memerintahkan orang beriman agar menginfakkan sebagian rezekinya di jalan Allah, baik berupa zakat wajib maupun sedekah sunnah. Infak adalah wujud syukur dan tanda keimanan yang sejati. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kepada orang-orang yang beriman bagaimana kita merealisasikan namanya infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang diberikan oleh Allah harus kita menerapkan atau menginfakkan sebagian. Karena itulah amal yang akan dilipat-gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus disyukuri dari harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita mengingkari daripada harta yang diberikan. Peringatan tentang hari kiamat. Ayat ini menegaskan bahwa kelak di hari kiamat tidak ada lagi kesempatan untuk kecuali dengan izin Allah. Artinya amal soleh harus dilakukan sejak di dunia, karena di akhirat sudah tidak ada lagi kesempatan. Artinya bagaimana mengupayakan diri untuk menanam di dunia, dan di akhirat nanti tinggal memetik daripada usaha atau pekerjaan yang sudah kita tanam di dunia. Dan itu semua yang bisa menjadi teman atau sahabat nanti di akhirat. Jika kita berbuat dengan baik dalam kehidupan kita di dunia. Jangan menzalimi daripada harta yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus kita mengingat, karena itu adalah merupakan ujian daripada harta yang diberikan. Karena banyak orang dilimpahkan rezeki kepadanya, tapi dia lupa daratan. Dia tidak mengingat hak-hak daripada apa yang di dalam harta itu. Itu orang kafir. Di akhir ayat Allah menyebut bahwa orang kafir adalah orang zalim, karena mereka menolak kebenaran, tidak mau mensyukuri rezeki Allah, serta tidak mau beramal sebagai bekal akhirat. Karena memang orang kafir, dia adalah, dunia adalah surganya, di akhirat itu tidak dipikirkan. Jadi itulah keadaan orang kafir. Kemudian lanjut
Infak adalah kewajiban sekaligus membersihkan harta dan jiwa. Kesempatan untuk beramal hanya ada di dunia. Di akhirat tidak ada transaksi persahabatan atau syafaat tanpa izin Allah. Jadi nafsi-nafsilah dalam keadaan kita nanti di akhirat. Yang sama kehidupan di dunia ini banyak persahabatan, banyak yang bisa kita minta pertolongan, tapi di akhirat nanti tidak ada, terputus secara semua. Walaupun keluarga, anak, tidak ada istilah persahabatan, tidak ada saling tolong-menolong. Orang-orang yang enggak beriman dan beramal termasuk golongan saling, karena mensalimi dirinya sendiri dengan mengabaikan bekal untuk akhirat. Ada perintah untuk berinfak. Jadi ada perintahnya Allah untuk menginfakkan sebagian harta yang dimiliki. Infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Rezeki di sini mencakup harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah uang bentuknya atau materi yang lain, itu semua merupakan harta. Kemudian ilmu. Jadi ilmu yang dimiliki itu bisa diperbantukan kepada sesama, itu merupakan rezeki juga. Kemudian tenaga membantu sesama manusia, itu bisa termasuk rezeki tenaga yang diberikan kepada sesama manusia, maupun potensi lain, itu semua adalah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian infak bisa berupa zakat wajib maupun sedekah sunat. Nah, itu terbagi dua. Jadi kalau harta yang sudah punya kewajiban atau sudah sampai nisabnya, itu adalah termasuk zakat. Itu wajib, harus, tidak boleh tidak dilaksanakan karena wajib. Itu rukun iman, jadi harus ditunaikan. Kemudian infak untuk sedekah, jadi itu juga termasuk berinfak kalau sedekah. Terus waktu berinfak terbatas, ada batasannya itu untuk berinfak. Ditekankan min fadli yaum, sebelum datang suatu hari. Maksudnya kesempatan beramal hanya ada di dunia. Setelah mati dan datang hari kiamat, tidak ada lagi peluang untuk berinfak, terputuslah oleh amal-amal. Kemudian ada penegasan tentang orang kafir. Ya, orang kafir ada itu penegasannya. Ayat ditutup dengan wal kafiruna humus zalimun. Orang kafir itulah orang-orang zalim. Zalim di sini berarti menolak kebenaran, tidak menyukuri rezeki Allah, dan menyia-nyiakan kesempatan beramal. Kemudian berinfak itu ada hikmahnya, ya, mempunyai hikmah. Manfaatkan rezeki dengan berinfak sebelum datang hari di mana tidak ada lagi kesempatan untuk beramal atau melakukan infak. Sudah tertutup. Dunia adalah tempat menanam amal, akhirat tempat memanen. Jadi di dunia ini mengusahakan atau berusaha bagaimana memperoleh kebaikan-kebaikan yang bisa untuk dipanen nanti di akhirat. Orang kafir rugi besar karena
tidak beriman dan tidak beramal saleh. Tidak ada kebaikan yang dia peroleh, hanya berpoya-poya saja, bersenang-senang saja di dunia. Baiklah, saudara-saudari sekalian, saya membagikan tentang ini sebelum kita membahas tentang infak di jalan Allah. Saya akan berikan bagi kelompok-kelompok yang sudah persiapkan. Ini saya kasih kelompok pertama, kemudian kelompok 2. Ya. Terus saya kasih kelompok 3. Kemudian kelompok yang keempat, yang terakhir. Ya, baiklah, nanti silakan berdiskusi tentang infak di jalan Allah. Ya, coba diskusikan. Ya, silakan diskusikan infak yang kelompok 1. Ya, kelompok 1 coba diskusikan untuk infak di jalan Allah SWT. Ya, coba diskusikan. Ya, silakan. Kemudian kelompok 2. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 1. Yang pertama, makna ayat. Ayat ini memerintahkan kaum mukmin untuk menafkahkan sebagian rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum datangnya hari kiamat, di mana tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Yang kedua, pesan utama. 1. Infak adalah bentuk pemberian sosial dan ibadah kepada Allah. 2. Harta yang diinfakkan tidak akan berulang, justru akan diberkahi. 3. Waktu untuk beramal terbatas, maka gunakan kesempatan sehari itu. yang ketiga, contoh penerapan. Yang pertama, memberi sumbangan untuk pembangunan masjid, pesantren, atau yatim piatu. Kedua, menolong orang yang kesulitan ekonomi. Ketiga, menyisihkan sebagian penghasilan untuk kegiatan sosial agama. Yang keempat, kesimpulannya, infak bukan sekadar sedekah biasa, tetapi bukti keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, orang beriman harus ringan tangan dalam berbagi. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya adalah kelompok 4 selesaikan infak di jalan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Pertama, makna ayat Allah mengingatkan bahwa harta adalah sifat datang hari pembalasan dan semua harus menggunakan harta yang kembalikan di dunia. Dua, pesan pertama. Saya jangan mudah berinfak pada tidak ada manfaat harta atau kematian. Dua, infak yang juga satu syukur dan empati kepada sesama. Tiga, Allah akan membalas setiap infak dengan pahala yang berlipat ganda. Pertama, menyumbang untuk kebersihan Allah. Kedua, membantu biaya pendidikan anak yatim atau duafa. Tiga, berpartisipasi dalam kegiatan sosial miskin. Kesimpulan, infak adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperkuat ukhuwah antar manusia. Semakin banyak yang memberi, semakin besar keberkahan yang Allah libatkan. Hasil diskusi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa simpulkan? Silakan. Ya. Ya, ada yang bisa simpulkan dari presentasi tadi? Ya, silakan. Setiap muslim harus berlomba-lomba dalam kebaikan sebelum datang hari pembalasan, di mana amal sudah tidak bisa dilakukan lagi. Ya, ada lagi yang bisa? Silakan. Ya, silakan. Infak menjadi bukti keimanan, kepedulian, dan rasa syukur atas nikmat Allah. Wah, sekarang sebelum kita menutup pertemuan ini, kita akan membaca doa. Doa dimulai. Baiklah, demikianlah daripada pertemuan hari ini untuk kita Ramadan. Semoga kita akan bertemu nanti di lain waktu.